Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kita himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi periode 2020-2021. Kali ini kalian lagi nonton Senopini Online. Ya, Senopini Online adalah salah satu proker dari kita divisi NSDM. Jadi kali ini kalian lagi nontonin orang-orang NSDM. Tapi sebelum kita kenal Senopini Online yang lebih dalam, enaknya kenalin kita aja dulu kali ya. Ada siapa aja sih di Hima Adpub periode 2020-2021? Dan apa aja gebrakan yang mau kita kasih buat kalian mahasiswa Adpub? Kalau kayak gitu kita langsung mulai aja. Introduction. Ya, kita bakal mulai introduction-nya dari mulai struktur organisasi yang paling atas. Siapa mereka? Ada Kahim dan Wakahim serta Jajaran. Sekretaris 1, sekretaris 2, dan juga bendaharanya. Langsung aja kita panggil kepengurusan harian. Nice. Oke, sekarang kita. Belum Oke, sekarang kita udah ada nih Kahim, Wakahim, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendaharanya. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi, lebih baiknya banget ya sih kalau misalnya kita tuh kenalan dulu sama siapa sih nama Wakahim dan yang lainnya. Siapa sih Kahimnya, namanya siapa, Wakimnya juga namanya siapa, dari kelas mana, dan sekretaris sama bendaharanya juga. Silahkan, kita kenalan dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Zakian Zulkarnain dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5B. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik periode 2020-2021. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Prodi Administrasi Publik semester 5B. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik periode 2020-2021. Halo, nama aku Sadila Humaira. Aku dari program studi Ilmu Administrasi Publik kelas 5B. Di sini aku sebagai sekretaris 1. Sekretaris belanya. Halo, perkenalkan, nama saya Nendentari Fitriati dari Administrasi Publik 3A. Saya dipilih sebagai sekretaris. Kedua. Halo, nama aku Indi Apriliani Lelita dari Administrasi Publik kelas 3B. Di sini saya menjabat sebagai Bendahara Himpunan Administrasi Publik periode 2020 dan 2021. Windihara. Udah cukup nih ya perkenalannya, kita lanjut aja langsung ke visi dan misi dari ketua himpunan dan wakil ketua himpunan ini. Karena kan kalau misalnya dalam organisasi itu pasti ya akan ada selalu visi dan misinya. Boleh mungkin dimulai dari ketua atau dari wakil yang mau menjelaskan, silahkan. Dari saya tadi ya. Baik, jadi visi dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik untuk 1 tahun ke depan yaitu menjadikan Hima Adpub sebagai wadah pemersatu, penampung aspirasi, dan penyalur bakat mahasiswa sehingga terwujudnya himpunan yang solid dan bersinergi. Adapun untuk mewujudkan visi ini tentunya perlu juga dibarengi dengan misi yang ada. Nah, untuk misinya mungkin dijelaskan oleh wakil ketua himpunan. Adapun misi dari Hima Adpub sendiri ada 3 ya. Yang pertama, menjembatani mahasiswa Adpub dalam beraspirasi serta sebagai fasilitator minat bakat dan tempat bertukar pikiran dengan asas kekeluargaan. Yang kedua,
menjalin hubungan baik dengan organisasi atau lembaga khususnya di ruang lingkup Fakultas Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya mahasiswa yang aktif, solidaritas tinggi dan berwawasan luas. Oke, visi misinya cukup menarik karena akan melibatkan juga bakat mahasiswanya ya. Jadi nggak cuma melulu soal politik juga, nggak melulu soal aduk, tapi bakat dan potensi dari mahasiswa akan dikembangin juga sama hima kita. Oh ini Kang, aku tuh pengen nanya ya, yang di visi ini tuh ada salah satu apa sih kata yang menarik banget buat aku, yaitu wadah pemersatu. Boleh dijelasin nggak sih maksud dari wadah pemersatu ini tuh kayak gimana? Baik Kak Petik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini kawan-kawan, maksud dari wadah pemersatu, ketika kita berbicara mengenai individu, tentunya akan terjadi banyak perbedaan, baik bakat, minat, dan juga aspirasinya. Maka daripada itu, Himpunan Mahasiswa Adku hadir sebagai wadah dan fasilitator bagi hal-hal tersebut. Sehingga nantinya hima aduk ini akan menjadi hima yang berkemajuan dan juga bersinergi. Gitu teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kalian pasti bingung kan, maksudnya kok bendahara cuma 1 tapi sekretaris ada 2. Di sini mungkin kakak-kakak di sini akan menjelaskan perbedaan dari sekretaris 1 dan sekretaris 2 itu apa. Boleh langsung Teteh? Jadi seperti yang kita tahu, sekretaris itu kan banyak banget ya tugas-tugasnya, kayak ngabsen, terus surat menyurat juga. Jadi di sini dibagi, ada sekretaris 1 dan juga ada sekretaris 2. Tugas sekretaris 1 itu seperti mengabsen tadi ya Teh. Kalau sekretaris 2 itu surat menyurat. Jadi kalau misalkan ada surat yang masuk, itu masuknya ke sekretaris 2. Kalau yang ada surat keluar, itu juga dibuatnya oleh sekretaris 2, kayak gitu. Sedangkan kalau sekretaris 1 itu yang mengatur absensi atau keaktifan individual himpunan. Oh, jadi di intinya ya, kenapa dipisahkan itu biar lebih mempermudah juga pekerjaan dari sekretaris itu sendiri. Oke, selanjutnya nih ada bendahara. Coba boleh jelasin juga sih kenapa kalau misalnya di Hima Aduk itu bendaharanya cuma 1? Apa nggak pusing nih ngurusin uang cuma sendiri doang nih? Windihara nih, pusing nggak di Windihara gitu? Jadi karena urusan uang itu sensitif, mungkin memang pusing, tapi karena pusing itu bisa diatur sendiri, dan kalau misalkan bendaharanya 2, kemungkinan akan terjadi perbedaan di laporan atau di penghitungannya gitu. Jadi bendaharanya cukup 1. Oke, masuk akal ya, karena kalau dipikir-pikir masalah keuangan nih kalau diurusin sama 2 orang kayaknya bakal pusing ya. Udah pusing, udahlah mending sama 1 otak aja kayak gitu. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, mau tahu dong siapa sih pembina dan pembimbing dari Hima Administrasi Publik? Karena kan kalau misalnya suatu organisasi itu, apalagi di lingkungan kampus ya, pasti ada nih pembina dan pembimbingnya. Boleh dikasih tahu? Jadi untuk pembimbing sekaligus ibunda kita yaitu Ibu Dr. Dian Purwanti, Estos MAP. Untuk tugas pokok dan fungsi mungkin dijelaskan oleh. Ya baik, adapun tugas pokok dan fungsi pembina itu sendiri yaitu sebagai pengawas sekaligus pemonitoring kegiatan, segala bentuk kegiatan Hima Aduk. Gitu. Oke. Karena kemarin juga kita kan sempat ngikutin demo ya. Dan Bu Dian ini emang benar-benar ini ibunda kita tercinta ini benar-benar ngasih tahu untuk ayo kita sebagai anak aduk demo yuk gitu. Tapi harus tahu juga, harus hati-hati juga. Ibu Dian ini benar-benar mantau kita walau cuma di WhatsApp, tapi itu tuh udah bentuk apa ya, waktu yang beliau kasih lah buat kita. Udah support, udah bantu ngawasin kayak gitu. Oke, mungkin udah cukup ya, udah cukup jelas apa aja sih tugas dari masing-masing Kahim, sekretaris 1, 2 sampai juga bendahara. Nah, untuk yang terakhirnya aku mau nanya nih Kang, boleh nggak sih kasih pesan untuk mahasiswa administrasi publik khususnya untuk mahasiswa baru? Pertama-tama mungkin selamat datang bagi kalian semua yang baru memasuki perkuliahan di program studi kami gitu. Selamat datang, selamat berjuang, dan tentunya tetap semangat walaupun di tengah kondisi yang seperti ini. Tentunya jangan sampai semangat kalian sampai harus padam. Intinya semangat terus, hidup mahasiswa. Hidup! Oke,
gitu aja dari kepengurusan inti. Sekarang kita bakal berpindah ke bawahannya divisi-divisi lainnya. Kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita udah beda orang lagi nih, udah 1, 2, 3, 4. Siapa sih mereka? Ini adalah divisi advokasi. Sebelum mulai ke pembicaraan tentang Prokernya nih. brokernya, lebih baik kita perkenalkan diri dulu ya buat para anggota advokasi. Juga ketua bidang, silakan mengenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Melisa Andriani. Saya dari Administrasi Publik semester 5B, Megang sebagai Ketua Bidang Advokasi. anggotanya nih, ada siapa aja? Boleh kenalan. Halo, saya Ulfi Amuti Slamiati dari semester 3C. Oke, dan saya Ilham Septaraksa dari Administrasi Publik semester 3A. Lalu perkenalkan, nama saya Septiawan Maliki Barka dan saya sebagai anggota advokasi dari kelas 3C. Oke, udah kenalan sama anggota-anggotanya, sama koordinatornya juga. Sekarang kita kenalin prokernya ada apa aja. Sebelum ngejelasin, saya boleh tahu dulu apa tugas advokasi ya? Nah, Ya. betul. Advokasi ini Boleh. apa nih? Boleh. Nah, tugas advokasi yang pertama, memberikan pelayanan dan penyampaian aspirasi yang berasal dari mahasiswa ke sivitas akademik. Yang kedua, melakukan pembelaan hak-hak mahasiswa terhadap kebijakan baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Dan yang terakhir, menjalin hubungan internal dan eksternal dengan baik. Tuh, perhatiin ya tugas mereka apa. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang melenceng nih, kalian bisa lapor ke advokasi karena nanti mereka yang bakal bela kalian. Betul. Gitu. Nah, untuk Halo Advo sendiri yaitu sebuah wadah untuk teman-teman semua apabila ada kendala dari biaya administrasi ataupun kampus, Masalah teman-teman. perkuliahan juga ya. Ya, betul. Nah, teman-teman bisa hubungi kami dari Halo Advo sendiri. Lalu di sini tentunya kita nggak nunggu loh. Tapi di sini juga kita akan buat perkumpulan-perkumpulan antara KM. Jadi ketika di kumpulan itu kita membahas apa sih yang menjadi permasalahan dari teman-teman semua. Nah, gimana caranya kalau kita mau konsultasi atau mau nyeritain nih kendala kita ke Halo Advo? Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa hubungi penanggung jawabnya yaitu saya sebagai penanggung jawab Halo Advo dan TNC sendiri bisa hubungi nomor yang di atas ini. Nah, di sini ya. Nanti kita bakal simpan nomornya di sini. Oke, lanjut nih. Ada apa lagi? Oke, selanjutnya proker yang mungkin bisa dipahami secara mentah, tapi kalian masih belum paham ya. Itu ada proker forum komunikasi. Coba deh kalian jelaskan itu apa sih Forum komunikasi itu? Jadi untuk forum komunikasi sendiri adalah sebuah wadah ataupun fasilitator bagi khususnya administrasi publik yang ada di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan maupun di tingkat nasional sendiri. Nah, untuk forum komunikasi ini sendiri, khususnya dari kami Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi, telah ikut serta dalam acara yaitu Siap Jabar, yaitu temu administrasi publik se-Jawa Barat. Nah, mungkin untuk tahun sekarang dikarenakan Lagi pandemi lagi ya, pandemi COVID-19. seperti ini, jadi kemungkinan kecil untuk terjadinya untuk terjalannya acara Siap Jabar itu sendiri Di-cancel ya dulu di-cancel mungkin. dulu. Nah, mungkin kami dari saya sendiri untuk penanggung jawab forum komunikasi sendiri akan lebih memfokuskan kepada khususnya di wilayah Sukabumi sendiri, karena di wilayah Sukabumi sendiri ada beberapa universitas yang mempunyai program studi administrasi publik ataupun administrasi negara. Salah satunya ada di Stisip Samsul Ulum dan juga Stisip Widya Puri Mandiri. Widya Puri ya. Ya, Widya Puri. Widya Puri. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Apa? Nah, kemudian kan tadi udah dijelaskan kan apa aja tugas dari bidang advokasi sendiri. Nah, kemudian ada wewenangnya juga di bidang advokasi sendiri. Nah, yang pertama itu ada mengelola dan mengembangkan kegiatan baik tingkat internal maupun eksternal. Nah, mungkin kalau misalnya yang poin pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ilham sendiri, di lingkungan eksternal kita menjadi Siap Jabar, dan untuk internal sendiri mungkin kami sedang merencanakan. Kemudian yang kedua yaitu membuat dan mengatur tata tertib himpunan mahasiswa administrasi publik. Nah, jadi di sini kami sebagai atasan dari bidang-bidang lainnya. Mengapa? Karena kami itu
sebagai pendorong dari tupoksi bidang yang lainnya di himpunan administrasi publik ini. Kemudian ada membuat jadwal koperasi juga, dan yang terakhir memastikan tetap terjalinnya hubungan yang baik antar pengurus himpunan. Nah, jadi kami sendiri dari bidang advokasi sebagai istilahnya jalan dan saling rangkul satu sama lain agar terciptanya hubungan baik antar pengurus himpunan. Jadi advokasi ini nggak cuma diperuntukkan buat mahasiswanya, tapi himanya pun tetap ya, advokasi ini bertanggung jawab gitu. Kalau kita ada masalah, ini advo ini bakal bantu kita. Karena kan di sini harus dilihat dulu ya, kalau himpunannya baik, mungkin nantinya kita bakal ke mahasiswa lainnya pasti bakal baik. Jadi sebelum ke mahasiswanya, kita benerin himanya dulu ya. Nah, kita semoga aja bersama-sama lah kita saling memperbaiki satu sama lain, saling support membangun satu sama ya. lain, iya saling membangun. Nah, ini aku mau sedikit tegasin juga bahwa forum komunikasi ini berarti kita ngelakuin collab sama Unit-unit lain. ya univ-univ lain sama adhub lain, betul? Iya, betul. Jadi ini video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian semua yang lagi kuliah adhub, kuliah administrasi negara, mau yang di Sukabumi maupun di luar Sukabumi, kalian bisa sebarin karena nanti kita mungkin siapa tahu ya bisa ngadain Kerjasama. collab sama mereka, kerjasama kayak gitu. Nah, mungkin udah cukup banyak nih informasi yang udah di-share sama divisi advokasi. Karena kita bakal pindah ke divisi lain, tapi Oh, satu lagi boleh saya utarakan, Kang? boleh. Kenapa? Jadi cara kerja kita ketika menindaklanjuti suatu permasalahan, yang pertama kita mengkonfirmasi korbannya, permasalahannya apa. Lalu yang kedua kita menginvestigasi data. Dan yang ketiga, kajian data dari misalkan kita minta pendapat dari pihak pembina ataupun dari teman-teman hima semuanya. Lalu selanjutnya yaitu tindak lanjut dan penyampaian solusinya bagaimana, seperti itu, kan. Oke. Nah, tadi udah banyak banget nih program kerja yang disampaikan sama divisi advokasi. Kita bakal pindah ke divisi lain, tapi sebelumnya kita pamit dulu sama divisi advokasi. Makasih teman-teman semua. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke divisi selanjutnya, yaitu divisi Kominfo. Kita langsung panggil aja, ini dia Kominfo. Oke, ini mau nanya-nanya Kominfo siapa nih? Oke, gimana? Oke, sekarang kita udah bersama divisi Kominfo. Sebelum menjelaskan apa itu program kerjanya, lebih baik kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Koan dulu nih, siapa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfian Micaya. Saya dari program studi administrasi publik semester 3A. Dan di sini saya menjabat sebagai koordinasi dari bidang Kominfo sendiri. Oke, anggotanya. Perkenalkan, nama saya Salma Sasarina Syaumi dari prodi administrasi publik 3B. Di sini saya menjabat sebagai anggota divisi Kominfo. Perkenalkan, nama saya Rifsari Nurul Akfi, saya dari Administrasi Publik 3C. Di sini saya menjabat sebagai anggota bidang Kominfo. Nah, sebelum ke program kerjanya, pasti dong teman-teman bertanya-tanya apa itu Kominfo. Boleh dikasih tahu nggak Kominfo itu apa? Kominfo merupakan singkatan dari komunikasi dan informasi. Sesuai namanya, Kominfo itu memiliki tujuan menjalin komunikasi yang baik dan memberikan informasi ke arah internal dan eksternal. Oke, langsung deh nih ke prokernya ada apa aja yuk? Pertama itu ada media informasi. Coba bisa dijelasin nggak apa itu media informasi? Jadi media informasi ini adalah wadah untuk menyampaikan beberapa informasi yang penting baik di lingkungan adhub sendiri maupun di lingkungan via. Nah, informasi yang disampaikan apa nih dari Kominfo? Informasi mengenai K-pop kah atau entertainment kah, apa nih? Politik. Politik ya. Ya pasti politik. politik. Di mana sih media informasi ini disampaikan? Melalui apa? Di media sosial kita, yaitu ada Instagram dan YouTube. Untuk Instagramnya yaitu ada hima_adhub_umi, dan untuk YouTube sendiri ada hima_adhub. Nanti kita bakal tambahin di sini ya. Jangan lupa follow dan juga subscribe sosial media. Biar kalian gak ketinggalan semua informasi tentang administrasi publik sekali. Oke. Dan proker selanjutnya itu ada apa itu website? Nah, website sendiri, kalian juga pasti tahu ya website gitu, halamannya kayak gimana. Nah, kalau Hima Adhub sendiri, website itu berisi tentang informasi pastinya
informasi perkuliahan dan segala macam. Tapi di samping informasi juga kita ada artikel-artikel yang artikel-artikelnya sendiri bisa dari hasil kerjasama kita sama bidang-bidang lain kayak dari PHM. Nah, PHM membuat artikel, nanti kita kita masukin di website kita gitu. Jadi Kominfo ini dia yang mewadahi ya, yang buat artikelnya, buat informasi nanti ada dipegang sama divisi PHM. Nanti kita kenalan sama divisi PHM ya. Oke. Udah ada 2 proker ini ya. Jadi kita tegasin nih sekali lagi buat mahasiswa Adpub, kalian bisa banget follow, subscribe sosial media kita dan terus ikutin ada perkembangan apa aja. Karena ketika nanti kalian butuh berita, butuh suatu artikel, kalian bisa juga kunjungin website kita. Nanti kita bakal terus update ya. Kayak gitu aja mungkin dari divisi Kominfo. Makasih ya. Makasih. Ya, kita bakal lanjut ke divisi selanjutnya. Ini divisi keempat, yaitu divisi PHM. Langsung aja kita panggil divisi PHM. Nah, udah sama divisi PHM. Oke, ini divisi yang baru, tapi juga sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Karena sebenarnya sempat ada bersama Parpol, tapi dipisah. Apa nih yang jadi baru dari PHM? Mungkin bisa dijelasin dulu. Kenalan dulu kali ya. Dari koordinator dulu terus ke anggotanya. Koordinator siapa nih? Pertama saya Hairul Salah Puspita dari kelas 5B ya. Udah tentu administrasi publik. Ya. Nah, Dan jika saya anggotanya yaitu saya Devana Simatika dari administrasi publik kelas 3C. Administrasi publik. Perkenalkan, nama saya Angga Kurnia Yuda Perdana dari kelas 3A. Di sini saya sebagai anggota dari divisi PHM. Oke, dari divisi PHM cukup 3 aja. Ya. Tapi kayaknya prokernya banyak nih. Tapi kita harus tahu dulu PHM ini bedanya apa tadi nih? beda dari yang sebelumnya, Yeah. dari parpol. Sebenarnya parpol itu kan awalnya parpol dan pengabdian masyarakat. Nah sekarang mah PHM ini ditambahin dengan penelitian dan hubungan masyarakat jadinya. Jadi kalau kemarin parpol dan hubungan masyarakat, sekarang hubungan masyarakatnya ditarik nih keluar dan dikasih sesuatu yang baru, penelitian hubungan masyarakat. Jadi PHM. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih sampai harus ditambahkan dengan penelitian? Nah mungkin itunya cocok bahas tugasnya aja ya. Oke, langsung bahas. Iya. Ya. Nah, pertama itu menjadi sarana himpunan mahasiswa administrasi publik dalam mencari dan mengkaji suatu kegiatan. Nah, poin yang ini mungkin pas banget dengan penelitian itu. Terus selanjutnya mengadakan kegiatan yang membantu untuk meningkatkan citra baik prodi ilmu administrasi publik, terus menjadi suatu wadah bagi masyarakat internal maupun eksternal prodi ilmu administrasi publik untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Oke. Nah ini cukup menarik nih proker dari PHM ini, namanya cukup unik. Salah duanya nih ya, salah tiga deh. Salah tiganya ada Kodak, ada WIP, ada juga Punch. Nama-namanya unik nih. Kita harus tahu prokernya apa aja. Tapi kita bahas satu-satu dulu dari mulai Kodak dan Adpub Peduli. Ini prokernya apa? Kodak ya, pertama Kodak dulu ya. Kodak itu bukan merek sesuatu ya. Bukan merek kamera, iya bukan. Jadi Kodak itu singkatan, yaitu Kotak Donasi Administrasi Publik. Oke, apa nih Kodak dan Adpub Peduli ini apa nih prokernya kayak gimana? Nah, Kodak itu kan udah tahu kotak donasi ya, pastinya ngapain? Nah, kita itu nyediain wadah untuk mahasiswa Adpub utamanya atau masyarakat sekitar di Sukabumi atau umum lah pokoknya untuk menyumbangkan beberapa dana atau ntar kita salurkan ke Adpub Peduli. Nah, Adpub Peduli ini saling Kodak dan Adpub Peduli ini saling berhubungan berkaitan. Jadi Kodak mengumpulkan dananya, Adpub Peduli itu aksi menyalurkannya. Oke, kemarin juga sempat ada bencana nih di Sukabumi, bencana banjir bandang di Curug. Alhamdulillah banget administrasi publik ini, Hima kita ini udah ngelaksanain Kodak dan Adpub Pedulinya ya, jadi ke mahasiswa Adpubnya maupun ke masyarakat umumnya ya. Nah, kemarin udah kumpul uang juga, barang-barang juga ya, makanan juga, alhamdulillah udah kelaksana. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai donor darah. Ini agak unik juga nih. Kenapa PHM sampai segininya ngambil proker donor darah? Kenapa nih? Jadi kan seperti yang kita ketahui ya, bahwa mendonorkan darah itu adalah pekerjaan yang sangat amat mulia. Benar gak sih kakak-kakak semua? Setuju. Ya. Kenapa kami pengen ngambil proker donor darah ini? Karena kan kami itu PHM, penelitian dan hubungan masyarakat. Nah, jadi kami itu
menyalurkan darah-darah yang itu teh kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus kan aku juga banyak lihat berita ya bahwa di PMI Kota Sukabumi itu emang banyak membutuhkan labu darah tuh. Jadi kita teh kenapa kita ngambil proker ini teh karena itu salah satunya gitu. Langsung bergerak gitu ya, Iya. inisiatif yang lain. Mungkin yang Kodak dan donor darah ini salah satu pengabdian kepada masyarakat juga ya. Wow, pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa banget ya. Ya, alhamdulillah berarti di Hima Adgub ini udah ada nih yang benar-benar bisa ngegerakin pengabdian kepada masyarakat. Jadi buat kalian yang berat badannya ideal, yang darahnya juga, karena kalau kayak saya 43 kg ini saya tidak bisa menurunkan darah ini. Datang aja dulu, ntar kalau misalkan ada kegiatan dari kita, datang aja dulu, ntar kan ada cek darah atau kayak Iya, jadi pasti jangan nanti. takut. Ya jangan takut. Partisipasinya Ini aja ya. aku bisa nggak ini? Aku bisa nggak sih donor darah? Sehat kok donor darahnya. Iya sehat banget, apalagi itu dapat pahala juga ya. Iya, Cuma betul sehat, banget. cuma sehat jasmani doang, rohani pun sehat, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, WIP. Ini apa nih? Apakah mirip-mirip sama lagunya Cardi B, HP? Enggak lah ya, ini masih beda. Jadi ini beda jauh dari lagu ya. Dari Iya. yang tadi Kang Raffi bahas bahwa WIP itu adalah singkatan dari Wadah Informasi Pendidikan, di mana kita menyediakan untuk para mahasiswa ataupun para masyarakat umum untuk mencari informasi tentang itu pendidikan, politik, hukum ataupun sosial, di mana ya kita pasti menyiapkan gitu. Kita sebagai sarana, sebagai tempat untuk mereka mencari, jadi kita menyiapkannya. Oke, ini juga nanti tadi udah disebutin ya, bakal ada di website gitu kan? Iya. Yang ngurusnya Kominfo, yang nyari informasinya PHM. Iya betul. Jadi kita kerjasama juga. Oke, yang terakhir Punch. Ini apa nih? Nonjok kah program kerjanya? Senonjok apa sih gebrakan proker Punch ini? Nah, PUNCH itu sebenarnya singkatan juga nih. PUNCH itu Public National Competition Award. Nah, jadi di mana kita bakal bakal melaksanakan lomba-lomba yang cukup besar nih. Ada banyak tuh, nggak banyak juga sih. Tapi lomba-lombanya ini nggak mencakup ke yang administrasi publik aja. Kita mau membuka untuk mahasiswa atau siswa-siswa yang ingin ikut lomba. Ini nggak melulu soal adhuk, nggak melulu soal politik. Karena kalau kita ngelihatnya di visi misi juga kan, ini kita mengembangkan bakat dan minat juga. Jadi ini mereka salah satunya yang bakal ngadain fasilitasin lomba-lomba apapun itu, nggak cuma politik ya. Bisa aja lomba nyanyi, cover lagu, lomba dance mungkin, lomba tari tradisional, puisi, monolog, sastra, apapun itu mungkin akan difasilitasi nanti sama divisi PHM. Ada lagi nggak nih yang mau disampaikan mengenai Punch? Punch ini pokoknya untuk adik-adik atau teman-teman sekalian jangan lupa pantengin terus Instagram, soalnya kita bakal ngadain Punch ini. Ikutin terus aja. Informasinya di Instagram kita di hima_adhuk_. Follow dan subscribe channel YouTube kita. Oke, buat PHM cukup ya? Cukup. Kita bakal ketemu sama divisi lainnya. Terima kasih PHM. Nah, sekarang kita di sini udah sama divisi Parpol. Oke, sebelum menjelaskan yang lainnya, lebih baik kita perkenalan dulu. Dimulai dari koornya dulu. Siapa nih koornya nih? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acun Sanusi dari Administrasi Publik 3A. Saya di sini sebagai kepala bidang partisipasi politik. Oke. Anggotanya siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Aulia Putri dari Program Studi Administrasi Publik kelas 3C. Di sini saya menjabat sebagai anggota bidang partisipasi politik. Satunya lagi? Perkenalkan, nama saya Jilan Ramzi Kirana dari Administrasi Publik 3A. Di sini saya sebagai anggota bidang partisipasi politik. Oke. Nah, Kang, teh pasti dong teman-teman di rumah pada nanya apa sih itu parpol? Coba bisa dijelasin nggak? Siap. Jadi parpol itu adalah bidang yang sangat khusus gitu ya. Hanya ada di Adhub. Jadi bidang parpol ini adalah sebuah wadah untuk mahasiswa yang mempunyai kekritisan yang sangat tinggi dan ingin menyalurkannya. Di kami itu sangat mempunyai banyak program. Mungkin bisa dilanjut.
program kerjanya ya. Program kerjanya. Jadi memang parpol ini fokus pada partisipasi politik. Jadi emang tadi benar kita membutuhkan kalian-kalian yang berpikir kritis. Kalian seneng banget nih komen kayak mau speak up mengenai politik. Nih kita wadahin di partisipasi politik. Salah satunya ada di seminar ya. Ada di seminar nih. Ini seminarnya apa nih? Karena kalau nggak salah MSDM punya ya ini ya. Iya, apa sih yang menjadi pembeda antara seminar parpol sama seminar yang kita punya ya, Kang? Ya, jadi seminar di partisipasi politik ini jadi lebih membahas ke politiknya. Jadi kita mendatangkan orang yang berkompeten di bidangnya, terutama di bidang politik untuk memberikan sebuah materi dan melanjutkan untuk berdiskusi dengan orang itu. Mungkin itu pemaparan dari seminar. Kalau sebenarnya MSDM, yuk, MSDM kita ngapain di sebenarnya nih? Pokoknya tonton aja sampai selesai. Oke, pokoknya ini spoiler dulu ya. MSDM ini sebenarnya kita ngebahas ke soft skill ya. Iya. Jadi bedanya kalau mereka ngebahas politiknya nih adubnya banget. Kita di sini sebagai MSDM kita bahas soft skillnya kayak misalnya public speaking, terus kepemimpinan, yang kayak gitu-gitu ya. Betul. Lanjut lagi yuk. Nah, lagi dan lagi proker parpol itu sama-sama proker MSDM. Kalau di MSDM kita punya senopini dan kalau di parpol ada ILC. Coba bisa dijelasin nggak Kang ILC itu apa? Teh, Kang. Jadi ILC ini adalah Indonesia Lawyers Club. Nah, ILC adalah kegiatan yang berupa pengenalan untuk mahasiswa baru agar bisa berperan aktif dalam sebuah forum. Untuk sekaligus ini melatih public speaking karena kegiatannya itu untuk seperti membahas isu-isu politik, ya berdiskusi seperti itu. Nah, kemudian dari kegiatan ini juga nantinya kita akan mengambil sikap dari isu-isu yang sedang hangat terjadi. Oke. Gimana nih? Apakah ini dikhususkan hanya untuk mahasiswa baru aja? Iya, kalau untuk ILC ini memang dikhususkan untuk mahasiswa baru, jadi sebagai pengenalan. Oke, ini dilaksanainnya biasanya di acara Mabim. Oke, Mabim. Nuh. Tuh, tungguin ya. Tadi Mabim bakal ada ILC buat para maba. Kenapa sama kayak Senopi ini? Karena sama-sama ngungkapin, ngangkat isu-isu politik yang lagi hangat ya. Tapi kalau Senopi ini kita umum, nah buat maba siap-siap bakal ketemu sama mereka semua untuk membahas ILC. Nah, proker selanjutnya juga ada FGD. Kemarin nih FGD Yun, kita udah ngelaksanain nih. Ya, kemarin kita udah ngelaksanain FGD. Tapi kan mungkin ada beberapa yang belum tahu FGD karena kemarin juga baru ya. Kita dulu deh FGD atau FGD ini apa? Nah, jadi FGD sendiri ini adalah forum grup diskusi di mana di dalam FGD ini mahasiswa aku dipancing untuk lebih peka lagi terhadap isu-isu yang aktual, untuk emang mengkritisisasi apa sih dari isu tersebut gitu. Jadi diangkatlah sebuah tema untuk didiskusikan dalam forum tersebut. Jadi jelas-jelas ya, ini forum nih, grup diskusi. Jadi kita bakal diskusi sama banyak orang ya. Kemarin udah kelaksana itu FGD pertama, ngangkat isu apa? Jadi kemarin kita mengangkat isu tentang teknik dan etika aksi massa dikarenakan pada saat itu kita sedang ramai-ramainya melaksanakan aksi massa terkait adanya undang-undang Omnibus Law. Cipta Kerja ya, RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, FGD ini kemarin juga nargetin sampai banyak nggak sih yang ikut FGD kemarin? Alhamdulillah sangat antusias sekali ya yang banyak mengikuti kegiatan FGD ini, dan alhamdulillah ternyata mahasiswa ANPUB itu emang benar-benar kritis gitu kalau mempertahankan itu. Oke. Dengar ya. Tapi kemarin kan ini FGD ini kan asiknya ya kalau semuanya ikut ya nggak sih? Karena sebagai mahasiswa ANPUB harus banget nih kita berpikir kritis, berdiskusi satu sama lain. Nah jadi ayolah buat mahasiswa yang lain yang belum gabung nanti gabung ya untuk ikutan FGD. FGD ini nggak dilaksanain cuma kemarin doang kan? Ya, rencananya ke depan itu akan ada FGD selanjutnya. Oke, ditunggu aja informasi FGD selanjutnya. Makanya pantengin sosial media kita di Instagram @himaanpub_umi. Oke. Oh udah nih dari Parso udah seminar udah dibahas, ILC-nya udah dibahas, FGD-nya juga udah. Nah dari Parso cukup segitu kali ya. Ada lagi yang ditambahin? Sebetulnya sih masih banyak dari kami, cuman buat yang dibahas sekarang kayaknya 3 dulu aja. 3 aja dulu ya yang mau disampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, kayak gitu aja dari divisi Parpol. Katanya dari divisi Parpol ini ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua. Apa nih? Untuk mahasiswa administrasi publik, saya sedikit berpesan
bahwasanya ayolah tingkatkan literasi kita, karena dalam diskusi kita membutuhkan sebuah bahan, dan bahan itu bisa didapatkan dengan membaca buku. Salam literasi, Acep Acung Sanusi. Terima kasih. Oke, udah banyak banget divisi yang kita bahas, dari mulai advokasi, kominfo, PHM, parpol, yang mereka ini ngebahas mengenai akademik atau duniawi. Sekarang kita saatnya membahas tentang akhirat. Akhirat, gimana kita butuh juga ya. Iya. Dibagi sama agama, tuh udah ketahuan agama. Jadi kita langsung sambut aja divisi agama. Assalamualaikum Ahli Mufti. Assalamualaikum Ahli Mufti, selamat datang loh. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat? Ini mereka-mereka yang bakal nanti menyirami rohani kita, ya. Betul Jadi kita sekali. tidak tersesat di jalan yang salah. Insya Allah, insya Allah. Oke, siapa nih yang mau nanya nih mengenai divisi agama? Aku aja ya kan kali. Boleh. Oke. Tapi ya sebelumnya sebelum kita lanjut, pastinya yang paling utama adalah memperkenalkan dulu siapa aja sih yang ada di divisi agama ini. Kita akan mulai dari koordinator. Halo semuanya, perkenalkan saya Gania Kala dari 3B sebagai ketua bidang agama. Nama saya Nur Aini dari Administrasi Publik 3B. Di sini saya sebagai anggota dari bidang agama. Perkenalkan, nama saya Abdullah, saya dari Administrasi Publik 3B. Saya sebagai anggota dari bidang agama. Ingat-ingat ya nama-namanya. Nih, Biar mereka kalian semua. kalau misalnya merasa butuh sekali Teman siraman curhat. teman curhat, maksudnya Samperin yang nih. selaras banget langsung Asal jangan yang kerohanian. Oh, asal jangan yang rukiah ya. Jadi divisi agama ini gak ngurusin yang rukiah, gak ngurusin yang kesurupan ya. Tapi kita mencegah. Berkuat. Tapi sebenarnya divisi agama mencegah dulu ya, mencegah dulu biar imannya Biar terjaga. enggak terjerumus gitu. Ya, jadi sebelum dirukiah disiram dulu. Nah. Ya. Informasi dari divisi agama. Oke, selanjutnya langsung aja kita bahas tentang program kerja dari divisi agama. Yang menurut informasi yang kita dapat nih ya, akan teteh semuanya. Di divisi agama itu ada salah satunya itu adbu berdakwah. Itu konsepnya kayak gimana sih? Bisa nggak dijelasin ke teman-teman semuanya biar lebih tahu juga adbu berdakwah itu apa? Jadi sebelum ke adbu berdakwah, kita jelasin apa sih divisi keagamaan itu. Nah, di sini tuh karena kehidupan itu harus bersejalan, jadi balance gitu antara dunia dan akhirat. Nah di sini di sini kita bakal ngasih sesuatu yang rohani, agamis gitu, dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang bisa diminati oleh kalian juga. Apa nih yang bersejaman nih, penasaran nih. Nah kita lanjut aja ke adbu berdakwah. Di sini saya akan melanjutkan dari ketua bidangnya, yaitu dari program kami salah satunya kan ada adbu berdakwah. Nah dari adbu berdakwah itu terbagi lagi, salah satunya yaitu sebelumnya aku mau jelasin ya adbu berdakwah itu apa. Nah pasti kalian juga tahu gitu adbu berdakwah itu pasti yang menyampaikan di sini juga pasti ke hal yang lebih religius, positif yang tentunya. Nah, dari adbu berdakwah salah satunya ada syiar fit. Syiar fit itu kita berdakwah melalui kata-kata. Jadi tapi tentunya disiarkan ya. Disiarkan feed Instagram. melalui Instagram. Nah, makanya kalian wajib banget gitu ya follow Instagram kami di @hima_@umi. Umi. Follow ya, udah gue bilang berkali-kali follow. Banyak banget informasi yang bisa kita sampaikan dari mulai akademik sampai juga rohani ya. Tapi dikemasnya katanya unik nih. Makanya kan paling kasih penasaran banget gitu kan, dikemas secara unik kayak gimana. Makanya lagi-lagi follow Instagram. Kalian gak bakalan bosen buat baca dakwah-dakwah dari kami. Betul. Interesting banget gak sih kedengarannya? Jadi ini bakal bikin bedanya nih. Jadi kalian gak bakal ngerasa didakwahin, tapi kalian bakal ngerasa ditemenin nih. Nah. Karena kemarin juga sempat lihat ada yang bahas tentang kesepian. Pasti banyak kan dari kalian kesepian. Nah, sebenarnya pendekatannya tuh pendekatan milenial banget iya, ya kan? karena sebenarnya kesepian juga sebenarnya ada masalah agamanya juga mungkin ya. Mungkin ketika kita ngerasa sendiri, kita lupa bahwa sebenarnya ada Allah loh yang selalu nemenin kita. Bener nggak sih? Wah, baru sadar ya. Baru sadar ya. Baru sadar ya. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that.
Lanjut aja lah daripada masih sepian. Lanjut lagi ada Kita apa? tuh? lanjut ke program selanjutnya. Nah dari aku berdakwah kan ada dua nih. Oke. Oh, Gimana? Belum beres ya? Salah satunya yang satu kan udah dijelasin, yang kedua dakwah lewat podcast gitu kan. Jadi kita dakwah tapi kamu kan kita tuh gak tersembunyi di balik layar. Jadi background kayak gitu nanti. Nanti yang muncul cuma suara, ya. muncul cuma suara doang ya. Kalian bisa sambil ya sudah. sambil dengerin, sambil kayak santai-santai terus kayak oh oke bisa jadi santai lah ya dengerin. Kalian tahu kan anak-anak takil, lihat aja kayak gitu. Kita inspirasi dari sana. Wow, bener-bener interesting banget ya nggak sih, kayak bener-bener tidak Membosankan. tidak membosankan, bahkan itu tuh bikin kita malah jadi lebih penasaran ya kayak gimana sih gitu cara dakwah yang akan disuguhkan oleh divisi agama ini. Dan insya Allah bakal lebih nyampe nih karena di podcast dan kayak fokus aja gitu kita dengerin suara-suara mereka. Langsung nyampe ke hati gitu, langsung ke rohaninya. Insya Allah. Semoga nyampe ya, insya Allah atas izin Allah ya. Batin. Langsung menusuk. Apa ini? Mampus lu. Oke, yang selanjutnya ada tablik akbar. Tablik. Maaf, tablik. Oh iya, tablik akbar. Tolong koreksi ya kalau saya keliru. Di tablik akbar ini kita tahu kan kalau misalnya tablik akbar itu biasanya dilaksanakan secara offline, ya kan? Apa sih, ketemu langsung sama jemaahnya. Terus tapi kan kita tahu gitu kalau misalnya saat ini itu sedang keadaan COVID kayak gini. Nah, caranya tablik akbar ini biar tetap bisa terlaksana dari divisi agama ini kayak gimana? Apakah akan ada cara melalui online gitu atau seperti apa? Nah, tablik akbar sendiri itu proker terbesar ya di bidang agama ini. Pasti tablik akbar itu ya pasti menyampaikan, dan kita tuh mengundang ustadz yang pengennya sih dari kita ini yang mudah dipahami sama kalian, yang pastinya juga temanya gak melulu soal Al-Quran atau hadis, jadi kayak kehidupan sehari-hari aja gitu. Cinta juga bisa ya? Bisa Bisa. Buat para jomblo ya, siap-siap. Jomblo bisa pilihlah kayak gitu kan. Nah, kayak gitu aja sih, yang pastinya pengen gak ngebuat kalian tuh ngebosenin, yang pastinya enak didengar gitu. Oke. Yang online ya, via Zoom plus streaming gitu. Berarti untuk sekarang ini dilaksanakan secara online aja. Tapi insya Allah kalau misalnya kepengurusan kita masih berjalan ke depan, tiba-tiba Amin ya. corona ini udah kalah gitu ya, semoga aja bisa dilaksanakan secara offline. Amin. Berdoa sama-sama teman-teman. Oke, ada last yang ada di agama itu, salah satu yang terakhir itu bakti sosial. Nyinggung dikit tentang bakti sosial. Kita kan tadi udah dengar di divisi PHM ya, ada nih kan Produk dan aku peduli. Apa sih gitu? Apakah akan ada kerjasama antara PHM atau Beda. mungkin beda Atau sendiri? mungkin beda. Enggak ya, yang pertama-tama untuk bakti sosial itu bukan hanya terpacu menurut sesuai bidang-bidangnya, tetapi bakti sosial itu adalah tanggung jawab semua mahasiswa ya, karena menjurusnya ke Tridharma Universitasnya yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi bidang agama juga mengambil program kerja bakti sosial, tapi yang membedakan program kerjanya bidang agama dengan PHM itu fokusnya bidang agama itu menyalurkan bantuannya itu kepada pesantren-pesantren, ke yatim piatu, kaum duafa seperti itu. Tapi kita tetap juga berkontribusi kayak bakti sosial yang bencana alam. Iya. Bencana alam, iya. Tetap kami juga enggak Betul, terfokus betul. sama kita doang. Cuman yang membedakannya untuk agama ini bakti sosialnya tadi ya ke pesantren, ke yayasan, dan juga mungkin bentuk materialnya mungkin nggak cuman Berminat kayak kepada Al-Quran. Iya, Al-Quran, alat-alat ibadah. Iya. Mungkin kalau baju pun kita nggak bisa ngasih baju yang asal ya. Kayaknya baju juga bakal ngasih baju yang tertutup, hijab juga. Masa yang bikin. Saya bikin. Masa ini ya, masa sih ya. Aduh. Simbo namun. Oke, udah full nih semuanya, udah dijelasin dari ketiga program kerja dari divisi agama. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak sih? Karena kan di sini kita tahu cuma 3. Apakah mungkin ternyata ada tambahan lainnya? Atau mau ngajakin teman-temannya untuk ayo kita bareng-bareng nih hijrah. Ya kan, karena
hijrah juga kan bentuk dari ini kan, perpindahan sih, hijrah itu perpindahan dari yang lebih baik lah. Ya, kami berharap ilmu-ilmu yang kami sampaikan itu diamalkan pula pada kehidupan kalian. Sebaik-baiknya ilmu kan diamalkan. Undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang kami katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Usiku binafsi idakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, tadi udah banyak banget divisi yang kita kasih tempat. Sekarang giliran kita MSDM-nya untuk kenalin ke kalian semua. Sebelumnya, aku Muhammad Rafi Rusdiana kelas 5C sebagai koordinator MSDM. Aku Aina Permatasari kelas 3C sebagai anggota. Aku Maulidi Ahsan dari Adpub 3C sebagai anggota. And me Putri Kalda Savitri dari Administrasi Publik 3. Oke. Udah deh, kalian bakal tahu MSDM ngapain, manajemen sumber daya manusia. Yes. Kita nih orang yang bakal mengelola orang-orang di HIMA maupun kalian sebagai mahasiswanya. Nah, Khususnya masuk Adpub. Iya, kan tadi udah dibahas juga ya. Sebelum kita ngebagusin mahasiswa, HIMA-nya pun jadi tanggung jawab kita ya nggak sih? Jadi supaya MSDM mahasiswanya bagus, MSDM HIMA-nya juga harus kita bentuk, kita bangun juga. Nah, semoga aja ya kita bisa saling kerja sama. Langsung aja deh, kita bakal bahas yang pertama deh, stand opini online yang udah kita bahas dari awal, yang udah kita kasih spoiler dari awal. Stand opini online ini apa sih gitu? Nah, jadi stand opini online ini adalah singkatan dari seni beropini secara online. Jadi stand opini online ini ngikutin juga sama visinya dari kahim kita ya, sama hima kita, dimana kita bakal ngebangin bakat-bakat kalian. Jadi yang punya bakat seni, nyanyi, nari, baca puisi, ngedance, apapun itu yang berbau seni yang sekiranya bisa menghibur teman-teman semua, kalian bisa banget gabung sama kita, join sama kita, karena kita bakal ngasih fasilitas nih. Nanti mau cover lagu yang menghibur, bisa banget nanti bakal kita tayangin di Instagram kita, di YouTube juga. Yang tadi wadah pemersatu bisa dibilang kita lah alatnya. Jadi jangan lupa yang ngerasa wah kayaknya suara aku bagus nih, kayaknya aku bisa nih untuk menghibur teman-teman, jangan lupa sama kita yang nanti bakal mewadahin kalian semua. Nah, untuk beropini online-nya kayak gimana? Kita bakal bahas isu ya. Kita bakal bahas isu-isu yang lagi hangat, isu-isu yang memang lagi jadi permasalahan di Indonesia. Apalagi kemarin kayak Omnibus Law kemarin Omnibus Law, terus juga ini loh kebakaran Kejagung. Ini yang abad puntung rokok itu. Kita nggak tahu ya ini beneran atau enggak. Aneh kita akan kan? membahas bener-bener kayak sedalam-dalamnya banget menurut opini kita berdasarkan fakta dan informasi yang ada. yang akurat. Jadi ini siapa sih yang bakal bahas? Kita Hima dan juga kalian mahasiswa yang mau gabung sama kita. Jadi kita nggak cuma Hima doang nih, kita juga bakal ngajak mahasiswa administrasi publik yang mau gabung nanti inframe masuk di YouTube kita untuk sama-sama ngebahas, ngekorek-korek nih soal isu yang lagi hangat ya. Jadi stand opini online ini nggak lain nggak bukan, kita akan mewadahi kalian dalam bidang seni, juga beropini, berpikir kritis mengenai isu-isu yang lagi hangat secara online di Instagram maupun di YouTube ya. Oke, selanjutnya ada seminar. Siapa nih mau jelasin seminar? Mungkin aku aja. Boleh. Oke, seminar sendiri kan tadi juga udah dijelasin ya, seminar itu ada spoiler dikit kan waktu kita ngebahas tentang divisi partisipasi politik. Di sana kan mereka itu seminarnya itu membahas tentang lebih inti terhadap politik. Kalau kita sebagai MSDM pengelolaan sumber daya manusia, pastinya kita akan mengelola dasarnya dulu. Dasarnya dari public speaking. Ya, karena kan public speaking itu penting banget loh kalau misalnya kalian masuk ilmu administrasi publik. Terus habis gitu kepemimpinan itu penting banget karena pada dasarnya juga kita setiap manusia ini kan kita khalifah ya. Khalifah untuk apalagi laki-laki ya. Apalagi laki-laki. Minimal kita tuh punya jiwa kepemimpinan untuk memimpin diri sendiri. Terlebih lagi gitu kan di program studi kita juga kepemimpinan itu hal yang paling penting karena suatu saat nanti insya Allah kita akan memimpin negara ini atau mungkin ya daerah kalian lah ya. Siapa tahu ada jadi gubernur, wali kota, kita nggak tahu. Dan pastinya kita akan mengundang orang-orang yang terpercaya untuk memberikan materi di hal-hal tersebut. Kayak sosial tadi ya, kayak public speaking, kepemimpinan, pengorganisasian. Selanjutnya bakal ada Adpub Sehat. Wow, Adpub Sehat. Apa nih? Boleh tuh. Kita makan 4 sehat 5 sempurna apa gimana nih? Enggak juga.
Jadi Adbuk saat itu merupakan ajang di mana kita bisa dibilang itu olahraga, juga beberapa lomba-lomba yang kita MSDM laksanakan untuk para mahasiswa administrasi publik. Tapi kita lombanya santai aja ya. Iya. Misalnya ada lomba futsal gitu. Nah, gitu. Pertandingan futsal lah. Dilaksanain ya 2 minggu sekali 2 ya. minggu sekali, insya Allah. Insya Allah semoga terlaksana. Iya. Kayak misalnya ntar kita bisa aja lari pagi ya, lari pagi Nah. bareng di lapang Merdeka. Badminton. Bisa juga. Rame-rame. Bisa. Jangan dulu. Belum bisa rame-rame dong. Oh, nah. Belum bisa rame-rame. Bahkan yang untuk sekarang ini kita mungkin akan ngadain, mungkin akan terlaksana nih, kita bakal bikin video workout tapi versi video gitu. Kita bisa gunain platform media sosial TikTok, ya, atau yang bisa editing bisa. Iya. Di video ini lagi workout terus sambil pakai lagu, nanti bisa banget cantumin aja gebrakan-gebrakan. Tapi program kerja Adbuk Sehat ini tuh sangat banget bisa terlaksana kalau ada partisipasi dari kalian. Betul Jangan sekali. sampai kalian lewati Makanya, untuk jangan sampai acuh Iya. partisipasi ya. Pokoknya harus join. Harus banget join. Yang terakhir, udah kali ya Adbuk Sehat, ada lagi yang bertambahin Adbuk Sehat. Udah aja kali ya, capek. Udah ya. Terus capek juga udah banyak wawancara Oke, tadi. yang harus banyak olahraga. Yang terakhir, yuk kita mau ngadain koperasi, ini ngapain? Nah, jadi koperasi ini tuh diadakan supaya bisa melatih kewirausahaan kita sebagai pengurus himpunan, juga supaya untuk menambah Pemasukan ya, pemasukan income kas, nih. iya. Income buat kita. Nah, Benefit? Betul. Ada apa aja sih yang sekiranya bakal kita marketing ke mereka? Kerudung. Oke. Bakal Kerudungnya ada. kayak gimana Yun? Pokoknya Bakal selaras ya. iya selaras. Biar seragam nanti ketika cewek-cewek Adbuk ke Ada kampus tuh acara atau mungkin acara. Jadi biar kayak kita ini matching ini sama ini tuh biar matching semua. matching ya. Jadi kalau buat Matching, cowok ya. mungkin nggak ada lah ya. Buat Nggak cewek ada. mungkin bisa dibantu pakai hijab. Nanti kita akan sediain. Jangan bersih dibuat cowok. Kita ada kerudung, cowok bisa aja ada gelang atau Wah. bisa juga ada diadain tapi bisa juga. Bisa juga. Ya. Nanti kita lihat aja ketertarikan kali ini maunya apa. Mau Kita akan lihat gelang. kok. Nanti komen di sini ya, di YouTube ya. Pokoknya makanya follow IG kita, siapa tahu nanti kita ngadain polling Iya, mengenai polling. merchandise apa yang mau kita keluarin. Bisa juga binder, ya nggak? Iya. Kita bisa bikin binder yang emang nanti di custom, itu kayak konsepnya anak-anak Adbuk gitu. Berlogo. Pastinya barang-barang yang akan kita keluarkan ini di koperasi Adbuk Berbau. banget. Berbau Adbuk. Bakal bermanfaat banget pokoknya. Ya karena bermanfaatnya bukan buat kalian juga, tapi buat Hima pun akan bermanfaat. Karena kan nanti kita Hima ini butuh juga pemasukan lah buat ngadain acara. Jadi mungkin kalian bisa sama-sama bantu karena ini acaranya buat kita juga, buat kalian juga kayak gitu. Ya banyak banget ya gebrakan yang udah bakal Hima Adbuk 2020-2021 ini bakal kelaksana. Termasuk Action Opinion Online juga ya. Nah. Kita bakal selalu ada di YouTube. Jadi jangan lupa pantengin, subscribe channel YouTube kita. Nah, jadi tungguin ya dan doain juga biar lancar walau dalam kondisi pandemi kayak gini. Ya, semoga pandeminya juga cepat beres. Amin. Kayak gitu aja guys perkenalan dari kita semua. See you on the next video. Kita ketemu di Sinopini Online episode perdana nanti di 2 minggu ke depan ya. Terus berpikir kritis. Kalau bukan kita yang gertak, Siapa lagi yang benerin Indonesia? Hidup demokrasi. Kita Hima Adbuk Umi pamit undur diri. Sinopini Online kita cukupkan sampai di sini. Bye.